195.221.135. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi syariah dan sejarah asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan bahwa definisi mengenai asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut PSAK nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, asuransi syariah didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau mentabarukan di mana donasi tersebut adalah milik dari peserta secara kolektif. Sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Selanjutnya, sejarah asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering bermakna pertanggungan. Dari peristilahan asuransi kemudian muncul istilah assuredeur bagi penanggung dan geassureerde bagi tertanggung. Dalam bahasa Inggris, asuransi diistilahkan dengan insurance, penanggung diistilahkan dengan insurer, dan tertanggung diistilahkan dengan insured. Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19. Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan akilah. Al-akilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut akilah. Akilah mengumpulkan dana secara gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu. Praktik akilah ini pada zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Terdapat kemungkinan seseorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain hingga meninggal dunia. Kemudian keluarga orang tersebut mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban, sehingga masalah kecelakaan ini dianggap selesai antar keluarga. Prinsip akilah memang didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hingga yang lain atau akhilah menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan. Praktik akilah tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktik asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktik asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Jurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi,
yang menyetujui adanya asuransi kooperatif. Organisasi asuransi atas dasar kooperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama, baik di zaman modern maupun di zaman kuno. Suatu negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa kooperatif karena gagasan kooperatif diakui dalam Islam. Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu pada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sundan mengambil prakarsa untuk mendirikan perusahaan asuransi atas dasar kooperatif yang bernama di Sundan. Perusahaan tersebut mengasuransikan usaha berikut ini kecuali asuransi jiwa, yaitu yang pertama asuransi muatan laut, asuransi kapal, kebakaran dan pencurian, penerbangan, kecelakaan pribadi, rekayasa, dan ganti rugi pada pekerja. Perusahaan tersebut telah membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu 5 tahun dan telah mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi yang bernama Islamic Insurance Co. Ltd. dan di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar Al-Mal Al-Islam di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxembourg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas, dan Al-Takaful Al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Syarikat Takaful Nerhat di Malaysia berdiri pada tahun 1984. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dasar hukum asuransi syariah. Dalam hukum Islam, asuransi syariah diperbolehkan atas sejumlah pertimbangan, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Dalil tolong-menolong, baik dalam Al-Quran dan hadis, telah dijadikan dasar kebolehannya asuransi syariah. 1. Dalil saling tolong-menolong. Dalil saling tolong-menolong dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksanya. Hadis riwayat Muslim tentang tolong menolong. Man farroha an muslimin kuryatan min kurabid dunya farahallahu anhu kuryatan min kurabi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ayat dan hadis di atas memberi perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. Asuransi syariah dapat dipandang sebagai bentuk aplikasi dari tolong-menolong atau ta'awun dalam kebajikan, yaitu dengan menolong anggota yang sedang ditimpa musibah dan mengalami berbagai risiko lain. 2. Dalil mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalil mempersiapkan masa depan yang lebih baik dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia buat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat di atas dapat menjadikan dasar rekomendasi bagi setiap orang agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi situasi di masa depan yang tidak dapat diprediksi dan tidak diketahui sama sekali. Belajar dari perintah ayat di atas, berasuransi syariah dapat dipandang sebagai sebuah strategi memagari diri dan risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa depan secara berjamaah. Akuntansi Asuransi Syariah PSAK 108. PSAK 108 tentang asuransi syariah pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 28 April 2009. Setelah pertama kali disahkan pada tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabaruk. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional. Berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009, PSAK 108 revisi 2016 memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu kepada PSAK 28. Akuntansi kontrak asuransi kerugian, dan PSAK 36, akuntansi kontrak asuransi jiwa. Prinsip dalam asuransi syariah adalah saling tolong-menolong atau ta'awun, dan saling menanggung atau takaful antara sesama peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijari. Akad tabaruk digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengertian dana tabaruk. Pengertian dana tabaruk ini menjadi dua, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam hukum fikih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dana yang berarti uang yang telah disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, ataupun hadiah. Untuk kata tabaru berasal dari kata tabara'a yatabara tabaru'an yang artinya sumbangan, hibah, dan kebijakan atau derma. Dalam hukum fikih sendiri, kategori hibah yaitu dalam fikih muamalat al-syar'i dikatakan bahwa pengertian umum hibah adalah berderma atau bertabaru dengan harta untuk keselamatan orang lain dalam kondisi hidup. Sedangkan tabaru sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu sendiri dari pemberi kepada orang yang diberikannya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan dana tabaruk. Dalam pengelolaan dana tabaruk ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Yang kedua, di mana dana tabaruk ini terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrumen-instrumen investasi yang halal, jadi seperti
instrumen saham kelompok Jakarta Islamic Index ataupun obligasi syariah yang bisa kita namai dengan suku dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu selain hanya tidak boleh digunakan untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah seperti klaim, cadangan, dan juga tabaru, dana tabaru, dan reasuransi syariah. Jika terdapat surplus tabaru di mana total dana tabaru yang terkumpul ini lebih dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyajian laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, di mana pada pos aktiva terdiri dari satu kelompok akun yaitu harta atau aset, dan pos pasifa terdiri dari dua akun yaitu kewajiban dan modal atau ekuitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, di mana tercangkup di dalam pendapatan biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang mengungkapkan bagaimana kinerja perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu laporan surplus dana tabaru. Setiap periode pengelolaan dana tabaru akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu surplus underwriting dan defisit underwriting. Keempat yaitu laporan perubahan dana tabaru mencakup pada pos-pos surplus atau defisit periode berjalan bagian surplus yang didistribusikan ke peserta ataupun ke pengelola. Dan yang kelima yaitu laporan arus kas. Dalam laporan arus kas di sini menjelaskan arus kas masuk dan arus kas keluar cabang atau asuransi syariah dalam suatu periode tertentu. Yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri menunjukkan perubahan modal yang telah disetor, cadangan dan laba yang ditahan asuransi syariah dalam suatu periode tertentu. Yang ketujuh yaitu laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat, di mana dalam PSAK 101 meliputi pos-pos sumber dana zakat, penggunaan dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan saldo akhir dana zakat. Yang kedelapan, laporan sumber dan manfaat dana. Dalam PSAK 101 meliputi pos-pos sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan dana kebajikan, saldo awal dan saldo akhir dana kebajikan. Yang kesembilan yaitu catatan atas laporan keuangan. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK yang terkait. Berikut ini merupakan laporan surplus dana tabaru, di mana terdiri dari akun pendapatan asuransi, yang terdiri dari pendapatan kontribusi, bagian pengelola atas kontribusi, bagian reasuransi atas kontribusi. Dalam akun beban asuransi terdiri dari beban klaim, bagian reasuransi atas klaim, perubahan penyisihan klaim dalam proses, perubahan penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, lalu perubahan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan, penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan manfaat polis masa depan, dan yang terakhir yaitu seluruh komponen dari beban asuransi ini dijumlahkan menjadi jumlah liabilitas. Untuk akun selanjutnya yaitu dana peserta. Dana peserta sendiri terdiri dari dana investasi, dana tabaru, lalu dijumlahkan menjadi jumlah dana peserta. Untuk bagian dari akun ekuitas sendiri yaitu modal disetor, tambahan modal disetor, saldo penghasilan komprehensif lain, saldo laba, lalu dijumlahkan menjadi jumlah ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan dana tabaru. Dalam laporan perubahan dana tabaru di sini bisa dilihat pada gambar berikut bahwa terdapat beberapa akun. Yang pertama yaitu ada surplus underwriting dana tabaru, di mana dasarnya yaitu dasar akrual, lalu distribusi ke peserta, distribusi ke pengelola, surplus yang tersedia untuk dana tabaru, lalu setelah itu saldo awal dimasukkan dan ketemu dengan saldo akhir nantinya setelah dijumlahkan atau dikalkulasikan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurindah Wulansari, NIM 195221104. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas dan analisis rasio solvabilitas. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan
rasio likuiditas ini terbagi menjadi 4 rasio. Yang pertama rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio cepat atau quick ratio, kemudian rasio kas atau cash ratio, dan yang terakhir adalah net working capital atau NWC. Kita bahas yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio yang menggambarkan ukuran kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendeknya. Current ratio ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar atau yang segera dapat dijadikan uang ada sekian kali hutang jangka pendek dibagi atau hutang lancar. Nah, penetapan current ratio ini merupakan 200%, hanya merupakan kebiasaan atau rule of thumb dan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisis yang lebih lanjut. Untuk mencari current ratio ini dapat digunakan rumus aset lancar per liabilitas lancar dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio cepat. Nah, rasio cepat atau quick ratio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid untuk menutupi hutang jangka pendek. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena persediaan ini memerlukan waktu yang cukup lama atau relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas, dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisasikan menjadi uang kas. Nah, dalam menghitung rasio cepat atau quick ratio ini digunakan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas lancar kemudian dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa lancar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari seberapa besar ketersediaan kas atau yang setara dengan kas yang dapat ditarik setiap saat. Ini dapat digunakan rumus yaitu kas ditambah setara kas dibagi dengan liabilitas lancar kemudian dikali dengan 100%. Yang terakhir adalah net working capital atau NWC, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan liabilitas lancar. Nah, NWC ini digunakan untuk beberapa hal seperti yang pertama untuk kepentingan pengawasan intern perusahaan daripada lebih sekedar angka pembanding. Kemudian NWC ini digunakan sebagai batas minimum NWC yang harus dipertahankan persyaratan yang ditentukan oleh kreditur. Kemudian digunakan sebagai gambaran jalannya perusahaan. Kemudian NWC yang semakin besar maka menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin baik. NWC ini dapat dicari dengan rumus aktiva lancar kemudian dikurang dengan liabilitas lancar. Kemudian adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai melalui utang. Artinya, pada rasio ini nantinya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, rasio solvabilitas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah total debt to asset ratio, kemudian total debt to total equity ratio, kemudian ada long term debt to equity ratio, dan yang terakhir adalah time interest earned ratio. Nah, yang pertama adalah total debt to total asset ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang terhadap total aset. Debt ratio ini memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk dapat mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan untuk dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Nah, debt to asset ratio ini dapat dicari dengan rumus total debt dibagi dengan total aset. Kemudian adalah total debt to total equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besaran proporsi utang terhadap modal. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai dari debt to equity ratio, maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Debt to equity ratio ini dapat dicari dengan rumus total debt dibagi dengan total equity dikali dengan 100%.
Selanjutnya adalah long term debt to equity ratio. Nah, long term debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Nah, tujuan digunakannya rasio ini merupakan untuk dapat mengetahui besaran perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditur jangka panjang terhadap jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Nah, long term debt to equity ratio ini dapat dicari dengan long term debt dibagi dengan equity kemudian dikali dengan 100%. Terakhir adalah time interest earned ratio, merupakan rasio yang bertujuan untuk mencari jumlah berapa kali kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunganya. Nah, kemampuan suatu perusahaan pada rasio ini dihitung dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Nah, time interest earned ratio ini dapat dicari dengan earning before interest and tax dibagi dengan annual interest payment dikali dengan 100%. Oke, yang selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau disebut juga dengan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Di dalam analisis laporan keuangan asuransi syariah, rasio rentabilitas ini ada 3. Yang pertama, return on asset atau ROA, yang kedua, return on equity atau ROE, yang ketiga, net profit margin atau NPM. Return on asset atau ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atas aktiva. Rasio ini digunakan untuk menghitung besaran jumlah laba sebelum pajak yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di dalam rata-rata total aset. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas keseluruhan perusahaan. Rumus ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva kemudian dikali 100%. Kemudian ROE atau return on equity. ROE merupakan salah satu metode perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE ini berhubungan langsung dengan kekayaan pemegang saham. Semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan dalam mengelola manajemennya. Rumus dari ROE adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Kemudian net profit margin atau NPM. NPM merupakan rasio untuk mengukur besaran persentase sisa pendapatan. Pengukuran ini akan menghasilkan jumlah keuntungan bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya terkait atau menunjukkan proporsi penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya terkait dengan proses penjualan. NPM dirumuskan dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio stabilitas premi. Rasio stabilitas premi ini menunjukkan seberapa besar kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio stabilitas premi terdiri dari 2 rasio, yaitu rasio pertumbuhan premi dan rasio retensi diri atau rasio potensi diri. Yang pertama yaitu rasio pertumbuhan premi. Rasio pertumbuhan premi menunjukkan penambahan dan pengurangan pada premi neto yang memberikan kurangnya tingkat kestabilan kegiatan. Rasio ini memiliki batas minimal yaitu 23%. Untuk rumus dari rasio pertumbuhan premi yaitu kenaikan atau penurunan premi neto dibagi dengan premi neto tahun lalu dikali 100%. Yang kedua, rasio retensi diri. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara premi neto yang diterima oleh perusahaan
dengan premi bruto yang diperoleh perusahaan. Rasio ini juga menggambarkan tingkat retensi perusahaan dalam menggunakan rasio yang terjadi. Tidak ada batas normal untuk rasio ini, tetapi semakin tinggi hasilnya, maka semakin baik. Rumus dari rasio retensi diri adalah premi neto dibagi dengan premi bruto. Selanjutnya yaitu risk based capital atau RBC atau batas tingkat solvabilitas minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Rasio RBC adalah salah satu metode perhitungan untuk menghitung tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya untuk perusahaan asuransi dan reasuransi. Perhitungan rasio RBC ini mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas operasional dan aktivitas investasi perusahaan asuransi. Risiko kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, maka akan semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut, sehingga laba yang diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat. Ketentuan Risk Based Capital atau RBC di Indonesia, pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai regulator perusahaan asuransi berdasarkan rasio RBC mengenai standar kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi diluncurkan ke industri asuransi di Indonesia oleh pemerintah setempat pada akhir tahun 1999. Sejalan dengan pengertian RBC tersebut, regulator telah menetapkan tingkat solvabilitas yang berlaku saat ini adalah paling sedikit sebesar 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan harus mencapai batas tingkat minimum dari tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut. Apabila tidak dapat mencapai, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak regulator tersebut. Early Warning System. Apakah itu Early Warning System? Early Warning System adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang berguna untuk dijadikan suatu sistem pengawasan bagi kinerja keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Early warning system banyak digunakan dalam sektor keuangan untuk menganalisis secara dini kondisi industri keuangan yang memiliki resiko membahayakan stabilitas perekonomian di masa depan. Dengan adanya early warning system, maka akan memberikan waktu tunggu untuk meningkatkan alokasi sumber penilaian yang langka, memungkinkan tindakan pengawasan yang tepat dan dapat mengurangi biaya kegagalan, sehingga berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan suatu perusahaan. Di samping itu, sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.